Indonesia itu negeri paling berpotensi konflik terbesar di dunia. Semua agama bicara tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia. Karena faktanya kelompok-kelompok khilafah di negara manapun mereka akan menjadi pemberontak. Dalam sejarah selama Indonesia berdiri, Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII, bahkan jelmaan terakhir negara Islam Indonesia, belum pernah menang melawan TNI. Namun, melalui gerakan Usro, Liko, dan gerakan kegiatan kerohanian Islam atau Rohis di sekolah menengah dan perguruan tinggi, mampu membangun kelompok yang kini bahkan disinyalir telah masuk ke kementerian, BUMN, dan lembaga negara. Strategi, siasat masuk ke lembaga negara sedemikian rapi, seperti lewat slogan Polisi Cita Sunnah, sehingga disebutkan oleh Ken Setiawan, ada 10% anggota Polri sudah terpapar radikalisme. Sementara radikalisme adalah satu tingkat di bawah terorisme. Yang menyesakkan adalah kelompok radikalisme Khilafah Negara Islam Indonesia di Indonesia sudah melakukan perkawinan dengan paham gerakan politik Islam transnasional atau Hizbut Tahrir dan sekarang telah masuk ke partai politik. Kelompok radikal Khilafah, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, dan NII terus melakukan kampanye dan propaganda secara masif, terstruktur, dan sistematis untuk menggerogoti falsafah negara Pancasila dan memiliki tujuan untuk mengganti dasar negara menjadi negara khilafah yang tidak memiliki dasar dalam Islam sekalipun. Seperti kata Kiai Haji Said Akil Siraj. Untuk menghancurkan negara Pancasila Indonesia, kelompok radikalis pengusung khilafah menggunakan seluruh cara, termasuk meniru model pembangunan narasi besar penghancuran Suriah, Libya, dan Mesir. Ken Setiawan mengungkapkan peringatan keras terkait berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini terkait isu radikalisme dan berbincang bersama Kilat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama kami hari ini. Dari sejak awal kemerdekaan, kelompok Islam atau radikal di Indonesia bahkan dalam bentuk partai politik tidak pernah menang dalam pemilu. Kita tahu hal itu. Apa yang dikhawatirkan atas gerakan NII? Sekarang kan Mas Ken sedang memperjuangkan lewat NII Crisis Center. Artinya ada hal yang memang Mas Ken khawatirkan saat ini terkait dengan makin maraknya NII di tanah air. Apa itu, Mas Ken? Ya, NII memang belum pernah menang melawan NKRI. Namun permasalahannya kita berkaca di Timur Tengah. Suriah, Libya, negara yang damai, yang makmur. Karena politisi agama, radikalisme yang mengatasnamakan agama, ini jumlah mereka nggak banyak. Namun mereka bisa memprovokasi masyarakat yang mayoritas. Sehingga negara yang damai, seperti Libya. Padahal di Libya itu yang radikalisme itu hanya 10% dari angka 100% masyarakatnya. Hanya 10%. Ternyata bisa menggulingkan pemerintahan yang sah. Artinya kita jangan meremehkan, apalagi saat ini kelompok radikalisme di Indonesia. NII ini sudah melakukan perkawinan dengan transnasional. Yang sekarang juga masuk ke partai politik. Ada yang konsisten nggak mau masuk ke partai, tapi mereka siap untuk melakukan kudeta, infiltrasi ke aparat TNI Polri. Di Suriah itu hanya 16.000 aparat yang terpapar, yang disersi, yang bergabung kepada mereka. Tapi karena mereka sudah punya keterampilan senjata dan sukses menghancurkan Suriah. Di Indonesia ada kelompok namanya Polri Cinta Sunnah. Itu di media sosial 175.000 anggotanya. Belum di TNI Cinta Sunnah. Belum yang di PNS pemerintah Cinta Sunnah. Kelihatannya konsep yang dibangun itu bagus. Cinta Sunnah, tapi faktanya nyampah. Karena mereka mudah sekali menyalahkan orang lain. Membid'ahkan orang lain, bahkan mengkafirkan orang lain yang berbeda pandangan dengan mereka.
Nah, ini kan bahaya di depan mata. Dari 175.000 anggota Polri, kita ambil 10%-nya udah banyak gitu loh. Gerakan yang Mas Ken lakukan itu memang sudah menginfiltrasi negara-negara yang masuk bahkan ke lembaga negara. Apakah perbandingan eksistensi infiltrasi yang sudah terjadi di Suriah, di Libya, bahkan di negara-negara lainnya, jika kita bandingkan di Indonesia, kita tahu ini belum besar. Apa yang dikhawatirkan kemudian, Mas Ken? Inilah menariknya Indonesia. Pengamat politik di luar negeri, bahkan pengamat intelijen, mengatakan bahwa Indonesia itu negeri paling berpotensi konflik terbesar di dunia. Alasannya apa? Di Timur Tengah cuma beberapa suku. Ribut terus. Di Indonesia ribuan suku, ribuan pulau. Dan hasil buminya luar biasa menjadi rebutan. Teori konflik yang di Suriah, yang di Libya, yang sekarang hancur, sudah di copy paste, diterapkan di Indonesia, dan sampai sekarang Indonesia nggak hancur. Pola adu domba yang di sana sudah dipasang di sini. Karena kita punya Pancasila. Walaupun banyak masyarakat juga yang tidak memahami Pancasila sendiri. Pancasila kan sudah jelas. Jangankan kita mengaplikasi 5 sila, 1 sila. Kita sudah menjadi orang yang damai. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita ribuan pulau, ribuan suku dipersatukan dalam Pancasila sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Disempurnakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda agama, suku, ras, tapi kita punya Tuhan, satu Tuhan kita sama. Itu yang mempersatukan di Indonesia. Mereka iri terhadap Indonesia. Pancasila begitu sakti dan sudah terbukti beberapa kali dengan pemberontakan DI, komunisme. Karena Pancasila adalah suatu bagian internal yang merupakan falsafah yang menjadi keyakinan dari zaman ke zaman, bahkan sampai dengan sekarang. Pancasila itu menurut saya ide brilian. Karena di samping Bhinneka Tunggal Ika, ada satu lagi, Tanhama Dharma Mawa. Tidak ada kerancuan dalam sebuah kebenaran. Semua agama bicara tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia. Bicara tentang cinta kasih. Tidak ada kerancuan dalam sebuah kebenaran. Yang salah itu oknum manusianya, yang memanipulasi agama, yang membuat agama seolah-olah jadi radikal, manusianya. Mereka tidak ada kedamaian karena memanipulasi agama, agama menjadi komoditas politik. Padahal sejatinya mereka telah membuat fitnah kepada agama. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan radikalisme bahkan terorisme. Tapi ini memang bukan hanya hari ini. Radikalisme mengatasnamakan sudah terjadi zaman Rasulullah. Jangankan presiden kita, Rasulullah aja dianggap tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang. Demi Allah, Rasulullah nggak adil. Dan Rasulullah sudah bersabda, nanti di akhir zaman ada orang-orang yang bacaan Qur'annya kalian nggak ada apa-apa, merdu, enak. Sholat kalian, ibadah kalian nggak ada apa-apanya, rajin, hafiz Qur'an, tapi bacaan Qur'annya hanya di tenggorokan. Nah, hari ini banyak sekali, bahkan kita jumpai sekolah hafiz Qur'an yang ditangkap Densus 88. Artinya memang kelompok khawaris atau radikal yang mengatas nama agama yang sudah masuk dan sudah ada di sekitar kita. Lantas melihat keadaan yang seperti itu sebenarnya ini gawat, darurat, Mas Ken. Lalu strategi politik apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang seperti itu? Contohnya, Mas Ken tadi bilang HTI. HTI itu orangnya tidak dilarang, HTI-nya yang dilarang. Nah, kita juga tahu terhadap orang-orang seperti Felix Xiao dan sejumlah selebritis yang gagal tampil di media entertainment dan menjadi bagian para juru bicara orang-orang yang menggunakan HTI mengkampanyekan khilafah. Apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang masih menggunakan paham HTI tersebut, Mas Ken? Ya, ini salah satu sisi lemah sistem demokrasi dan hukum di negara kita. Mereka selalu mengatakan bahwa ini demokrasi, kebebasan berpendapat. Lucunya, kelompok-kelompok radikalisme yang mengatasnamakan agama, mau negara Islam, khilafah, yang anti demokrasi, tapi mereka hanya bisa hidup di sebuah negara demokrasi. Jadi antara ideologi dan realitas politik mereka lucu, tapi nyata. Karena faktanya kelompok-kelompok khilafah di negara manapun mereka akan menjadi pemberontak.
akan menjadi duri dalam daging dalam sebuah negara. Mereka memanfaatkan demokrasi sebagai kendaraan mereka, yang sebenarnya mereka itu anti demokrasi. Ya, mereka memanfaatkan demokrasi untuk masuk dalam parlemen dan memanfaatkan demokrasi untuk melakukan infiltrasi kepada aparat negara baik Polri maupun TNI. Apa yang sudah terjadi di Indonesia? Partai politik tidak berdasarkan Pancasila atau yang tergolong dalam paham radikal? Ya, sudah ada jelas partai politik yang tidak berdasarkan Pancasila, namun infonya katanya mau merubah asasnya menjadi Pancasila. Ini bicara menyembunyikan jati diri atau memang berubah. Tapi menurut saya sangat mustahil bila kelompok khilafah ini yang mengatakan bahwa demokrasi haram ini buatan manusia tiba-tiba menyetujui Pancasila menjadi asas dalam organisasi mereka. Oke, Mas Ken. Apakah Mas Ken ini menyindir suatu partai politik yang membawa-bawa agama dan itu merupakan hasil perkawinan dari NII dengan Ikhwanul Muslimin? Memang faktanya demikian. PKS tidak bisa dijauhkan dari NI dan Ikhwanul Muslimin karena memang sebelum pendirian PKS kita melihat kembali sedikit ke masa lalu, ada salah satu panglima militer NI namanya Danu Muhammad Hasan punya anak namanya Hilmi Aminuddin. Itu ketika bapaknya Danu Muhammad ditangkap, anaknya nggak pengen ditangkap juga, disekolahin di Mesir. Di sana terkontaminasi dengan ideologi Ikhwanul Muslimin. Balik ke Indonesia, bikin Ikhwanul Muslimin Indonesia, bikin BK dan sekarang jadi PKS. Jadi kalau bicara sejarah ya itu memang fakta. Ya silakan dibantah. Ya kan? Dan tujuan mereka sama, bagaimana untuk membuat negara ini menggunakan negara Islam atau khilafah. Melihat di kondisi seperti itu, media sosial atau media sangat berperan ya, artinya dalam membentuk opini publik. Nah, apa yang harus dilakukan media sosial dan juga media untuk melawan gerakan NII, Mas Ken? Media menurut saya belum begitu masif. Bahkan media itu cenderung menganggap persoalan NII sudah selesai. Padahal ya bahkan masalah NI banyak artis yang terlibat, termasuk kelompok-kelompok khilafah yang tiba-tiba artis hijrah gitu kan, berubah tampilan karena mungkin sudah kurang laku di entertain gitu kan. Tapi ya ini yang terjadi. Yang kita khawatirkan sebenarnya mereka kan tokoh, mereka influencer yang bisa mempengaruhi masyarakat, sikapnya, tindak tanduknya. Jadi kalau mereka berubah, ini juga menurut saya berbahaya. Kelihatannya hijrahnya kelihatannya bagus. Tadi banyak yang tiba-tiba nyunah padahal nyampah. Kita berharap media ya memberitakan dengan terang benderang, jangan separuh-paruh juga, karena kalau mau diberitakan tiba-tiba ada cuci otak, brainwash, hipnotis, akhirnya banyak orang tua tidak boleh menyekolahkan anaknya di tempat-tempat yang berbasis agama, atau mungkin di kampus-kampus jangan belajar agama, nanti takut direkrut radikal. Banyak orang tua yang akhirnya fobia terhadap agama yang justru menjadi ancaman baru. Anak ini ketika jauh dari agama, dekat dengan program bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Dan saat ini, netizen, media sosial, masih ada namanya silent majority. Yang waras itu banyak diam. Sementara kelompok radikal yang jumlahnya tidak banyak, mereka 24 jam bergerak masif, sehingga ya kelihatannya mereka berjaya. Ya, kita berharap, mari masyarakat yang waras jangan diam. Gunakan media sosial dengan bijak. Mari kita lawan mereka. Anti radikal itu bukan hanya kita gelorakan dalam seminar kajian. Anti itu kalau kita terhadap binatang. Jangankan melihat, misalnya tidak suka dengan ular, ya, jangan pegang. Melihat aja udah nggak mau. Anti radikal. Jangan kasih tempat, jangan kasih panggung kepada mereka yang sudah teridentifikasi radikal. Kaitannya dengan mengidentifikasi, NII ini tidak bergerak nyata, ya Mas? Mereka underground. Sepanjang yang Mas Ken tahu, memang NII ini seperti itu atau mereka sudah memasuki masjid seperti partai politik tadi itu. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Mas Ken? NII memang pergerakannya underground ya. Namun, hari ini mereka
mencoba masuk ke masyarakat lewat kegiatan-kegiatan sosial, bantuan sosial. Mereka bikin yayasan, bikin yatim piatu, bikin yayasan duafa. Mereka nongkrong di tempat-tempat umum, di food court, di ATM, pom bensin. Mereka bahkan bikin kotak amal, ditaruh di rumah makan, di minimarket. Ini yang juga di copy paste oleh kelompok JI. Di Lampung 5.200 kotak amal ditemukan. Dan itu digunakan untuk melakukan pendanaan terhadap terorisme. Kelihatannya sepele, tapi mereka memanfaatkan dermawan. Masyarakat juga kan identik dermawan. Kalau bantu nggak mikir-mikir, ya udah penting bantu. Nah ini miliaran rupiah, bahkan puluhan, ratusan miliar mengalir ke sana. Dan ini otomatis kan sama saja kita membangunkan sebuah istana buat mereka, memuluskan jalan mereka untuk melakukan tindak pidana terorisme. Apa sebenarnya daya rusak yang dilakukan oleh NII terhadap negara yang mungkin bisa Mas Ken sampaikan untuk menyadarkan masyarakat bahwa gerakan NII ini nyata ada di Indonesia? NII itu seperti narkoba. Bila belum ada kerabat kita yang terpapar, kita tidak mengetahui bahayanya, bagaimana jahatnya. NII itu akan menghancurkan ekonomi anggotanya. Punya motor, punya mobil, punya rumah, jual untuk infak. Dihancurkan akhlaknya, yang tadinya anak baik, penerut, pinter ngaji, nggak neko-neko, tiba-tiba mengkafirkan semua orang. Termasuk orang tua dikafirkan. Dihancurkan masa depannya, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja harus berhenti dari dunianya untuk fokus di mereka. Ini kan jahat sekali. Sejahat-jahatnya komunis, yang dibantai itu orang di luar kelompoknya. Anggotanya masih dijajah. Ini bicara atas nama agama, dihancurkan anggotanya, ekonomi, akhlak, masa depan. Ini kan kejahatan kriminal atas nama agama. Ini kan bahaya sekali. Jadi buat masyarakat yang menganggap bahwa NII tidak ada, NII itu hanya konspirasi. Ini fakta, sebuah tragedi kemanusiaan mengatasnamakan agama. Kalau kita tidak waspada, barangkali sebentar lagi lingkungan Anda, keluarga bahkan akan bisa terpapar ke sana. Untuk negara, apa yang ingin Mas Ken sampaikan? Dan untuk negara, kita berharap hadir untuk merobatikan ini virus. Jadi ada namanya vaksin ideologi, vaksin Pancasila, supaya masyarakat juga melihat bahwa ini adalah sebuah ancaman nyata yang akan menggerogoti negara kita. Jadi jangan sampai ada pembiaran, mereka membesar dan akan membahayakan kedaulatan bangsa. Terima kasih Mas Ken untuk penjelasannya bersama dengan kami, dan semoga dari pembahasan ini semakin banyak orang yang tersadar bahwa paham radikalisme kini ada di mana-mana termasuk di sekitar kita.